Alhamdulillah wa syukrulillah. Di bulan terakhir kalender Hijriah Dzulhijjah ini kita akan ngaji tentang membumikan Al-Quran. Dan saya baru dengar bahwa topik ngajinya sore ini membumikan Al-Quran. Dan saya memang tidak tanya kepada Pak Wahyu topiknya apa. Pak Wahyu juga mungkin sibuk motong kambing, motor sapi, juga gak memberitahukan saya topik ngajinya seharian sore ini apa. Tapi memang ngaji dimanapun, kapanpun saya tidak akan pernah risau dengan topik. Karena yang namanya ngaji pasti tidak akan mungkin keluar dari Al-Quran. Jadi topik apapun pasti masuk dalam Al-Quran. Setidak-tidaknya tidak usah dijawab banyak-banyak, satu ayat bahkan setengah ayat pun sudah cukup untuk menyelesaikan satu topik. Makanya tenang saja bahwa tidak usah diberitahukan apa-apa. Alhamdulillah wa syukrulillah. Saya kira membumikan Al-Quran ini sudah pernah kita bahas beberapa tahun yang lalu. Mudah-mudahan di antara Bapak Ibu masih ingat. Yang pertama, membumikan Al-Quran ini tugas siapa pertama kali? Oh, kalau gitu memang masih perlu ngaji. Karena jawabannya tidak jelas. Saya ulang, ini supaya jadi ilmu. Tugas siapakah yang pertama kali membumikan Al-Quran itu? Supaya gampang dipahami. Pertama kali Allah memberikan tugas kepada siapa untuk membumikan Al-Quran? Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang pertama pilihan Allah yang ditugasi untuk membumikan Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ini rahasianya. Kenapa setiap saya mukadimah ngaji, khutbah, tausiah dan lain-lain, saya selalu dengan mukadimah Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan lil muttaqin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia agar menjadi insan bertakwa. Dan itulah tugas utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu poin pertama. Poin pertama, yang memperoleh tugas membumikan Al-Quran pertama kali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jika kita punya topik ngaji membumikan Al-Quran, maka siapa saja yang berusaha membumikan Al-Quran berarti dia melanjutkan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, saya pernah sampaikan di majelis ini atau mungkin ketika masih ngaji di rumah, untuk bisa membumikan Al-Quran syaratnya harus melaksanakan 5M. Masih ingat? 5M. Untuk bisa membumikan Al-Quran, melanjutkan tugas mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harus memenuhi 5M. Kewajiban setiap muslim muslimah terhadap Al-Quran. M yang pertama apa? Kan? Ini masih perlu ngaji kalau tiba-tiba membaca. Iya. Kalau hanya sekedar tiba-tiba membaca, orang munafik juga pintar baca Quran.
M yang pertama adalah mengimani Al-Quran. Jangan pernah lupa, ini basic segala-galanya. Mengimani Al-Quran. Karena apa? Ketika Rasulullah SAW membawa Al-Quran di tanah Arab masyarakat jahiliyah, itu diterima dengan tidak beriman. Akhirnya apa? Turunlah surat Yasin. Masyarakat jahiliyah tidak menerima Muhammad sebagai nabi, otomatis tidak beriman bahwa yang diucapkan nabi adalah Al-Quran. Maka kemudian Allah memanggil Rasulullah SAW, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Jadi karena Nabi tidak diterima oleh masyarakat jahiliyah Arab, sekaligus Quran tidak dipercayai sebagai wahyu yang turun dari Allah, maka kemudian Allah memberikan wahyu, memanggil Rasulullah SAW, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Maka pertama-tama supaya bisa membumikan Al-Quran itu adalah harus mengimani Al-Quran. Sehingga meskipun madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika memaknai Yasin itu adalah wallahu a'lamu bimuradi, itu adalah rahasia kemukjizatan Al-Quran yang hanya Allah saja yang mengetahui. Tapi tidak sedikit ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksud Yasin itu adalah salah satu nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada salawat, salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Yasin itu dalam pandangan beberapa ulama adalah salah satu asma Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alasannya apa? Karena ada ayat berikutnya, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah, innaka Muhammad sesungguhnya kamu itu termasuk para rasul. Ini alasannya kenapa ada ulama-ulama yang mengatakan Yasin itu adalah Allah memanggil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk diyakinkan, jangan ragu, jangan bimbang, jangan sedih. Walaupun masyarakat jahiliyah belum beriman, belum menerima engkau sebagai Rasul, belum beriman kepada Al-Quran yang kau bawa, jangan ragu, innaka laminal mursalin. Tadi Pak Firman cerita Nabi Muhammad itu diejeknya, dihinanya luar biasa, sampai membunyikan ayat Al-Quran saja dianggap orang gila. Maka turun surat Nur wal qalami wa ma yasturun ma anta bi nikmati rabbika bimajnun. Semua peristiwa dari detik ke detik, menit hari ke hari yang dialami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dikawal oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, untuk memastikan bahwa Nabi bukan orang gila seperti persepsi dan ejekan orang-orang jahiliyah Arab, maka turun surat Nur wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Muhammad, kamu bukan orang gila. Tetapi Quran yang engkau sampaikan itu betul-betul wahyu dari aku yang sudah ditulis oleh para sahabat. Maka di situ setelah kata lafaz nur wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan segala yang dituliskan. Bayangkan pada zaman itu Al-Quran sudah bicara tentang pena. Pena ditemukan tahun berapa? Nah, itu menunjukkan mukjizat Al-Quran bahwa itu betul-betul atas ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meyakinkan bahwa yang diucapkan Nabi itu bukan syair, bukan mantra, bukan segala macam, sehingga mereka menuduh Rasulullah sebagai orang gila, maka turun juga surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wan najmi wa ma hawa, dan seterusnya Allah kemudian wa ma yantiqu anil hawa. Muhammad itu kalau bicara tidak hanya sesuai dengan hawa nafsunya, bukan menuruti hawa nafsunya, tapi in huwa illa wahyu yuha, tapi itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini salah satu cara membuktikan Al-Quran. Kalau bicara dengan ilmu, dan sumber ilmu itu utamanya adalah Al-Quran. Itulah yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, supaya bisa membumikan Al-Quran, melanjutkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pertama adalah wajib mengimani Al-Quran. Muncul pertanyaan, apa yang harus diimani Al-Quran? Apa yang harus diimani? Minimal 2. Jadi catat betul, karena ini yang paling esensial, yang paling pokok, yang paling inti, yang paling dasar. Yang wajib diimani dari Al-Quran, pertama, Al-Quran itu adalah wahyu suci dari yang maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, Al-Quran itu adalah pedoman terbaik bagi manusia dalam menjalani kehidupan, yang kemudian disebut hudan lil muttaqin. Itu yang harus diimani. Kenapa harus diimani? Iya. Kalau tidak mengimani, bagaimana nanti bisa mau membaca, mau mendalami isinya, mau mengamalkan petunjuk-petunjuknya, mau mendakwahkan isi kandungannya kepada generasi berikutnya. Tidak mungkin kalau tidak beriman bahwa itu adalah wahyu suci Allah dan menjadi pedoman hidup terbaik dalam menapaki kehidupan manusia. 2 hal yang wajib diimani. 2 hal ini kalau dibedah, kalau dipelajari 2 tahun tidak selesai. Oleh karena itu tema membumikan Al-Quran ini bisa jadi menjadi tema abadi yang kemudian nanti seterusnya dibagi-bagi menjadi kajian-kajian. Itu yang pertama, yang pertama mengimani Al-Quran. Yang kedua baru membaca. Yang kedua, setiap muslim beriman sebagai wujud membuktikan Al-Quran, melanjutkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Mungkin dalam hati jamaah ada yang berbisik, kalau saya biasa baca Al-Quran sudah biasa. Ya,
Saya baca Al-Quran sudah biasa, tapi ingat, sesuatu yang sudah biasa dan berulang itu bisa terjadi salah tanpa terasa. Salah satu contoh yang paling gampang dan ini masih terjadi di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Berhenti di situ? Masih sering dengar? Nah, coba diklarifikasi. Membaca Fatihah dengan bismillah, terutama yang jadi imam ya, terutama yang jadi imam. Membaca Al-Fatihah dengan bismillah lantang, artinya suaranya terdengar jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba sampai shiratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Nah, ini namanya mazhab campur sari. Karena apa? Karena kalau bacaan Al-Fatihah sesuai dengan jalur qiraatnya Imam Hafiz An-Nafi, itu sampai ayat shiratal ladzina an'amta 'alaihim tidak boleh berhenti. Cek di Al-Quran pasti ada huruf lam, betul? Nah, beda. Dan ini persoalannya sudah sampai kepada Allah. Surat Al-Fatihah jelas 7 ayat. Nah, pertanyaannya 7 ayat itu yang mana saja? Sepakat. Tidak ada satupun ulama yang berbeda pendapat bahwa ayat Al-Quran surat Al-Fatihah itu 7. Tapi kalau Bapak Ibu sedang haji, Allahu Akbar, takbiratul ihram imamnya, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Betul begitu? Baca Fatihahnya pakai bismillah tapi tidak jahar. Karena apa? Karena itu mazhabnya Imam Hanafi. Begitu, mazhabnya Imam Hanafi. Beda kalau Bapak Ibu sholatnya misalnya nanti Kang Dede atau Kang Wahyu, kalau diajak Pak Herman untuk membuktikan pidato saya ini jalan-jalan ke Maroko sana, itu beda lagi. Bacanya tidak ada baca-baca bismillah. Allahu Akbar. Bahkan orang Maroko kalau sholat itu tidak seperti orang Panayasa. Allahu Akbar itu tangannya ke bawah. Allahu. Setelah begitu tidak ada yang namanya bismillah, langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, kalau mazhabnya Imam Malik memang 7 ayat tidak masuk bismillah. Sehingga dalam ayat shiratal ladzina an'amta 'alaihim di situ berhenti, itu ayat 6. 7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu bacaan Al-Fatihah 7 ayat mazhab Imam. Lah kalau sholatnya mazhab Imam Syafi'i sehingga 7 ayatnya masuk bismillah dan bismillahnya dibaca keras, maka tidak boleh berhenti di shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Harus lanjut. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nah, kalau nafasnya tidak nyampe, boleh berhenti di alaihim yang kedua, tapi itu namanya waqaf dharuri. Berhenti darurat, nafasnya tidak nyampe, maka diulang
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu cara baca Quran yang benar. Paham? Baru sekedar baca Fatihah saja itu kalau tajwidnya dipelajari 1 bulan tidak selesai. Makanya jangan pernah merasa sudah khatam baca Al-Quran. Ilmunya yang harus ditambah. Itu sekedar baca Fatihah begitu loh. Makanya kalau baca Fatihah sholatnya Imam Syafi'i seperti yang kita lakukan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tiba-tiba berhenti di situ. Ini madhab campur sari kalau begini. Ya. Dibilang madhabnya Imam Malik karena berhenti di alaihi, enggak juga karena basmalahnya dibaca. Tapi kalau dibilang madhabnya Imam Syafi'i, kok berhentinya di alaihi. Kalau madhabnya Imam Hanafi, kok basmalahnya jangan. Jadi madhab siapa? Mohon maaf ya para imam. Jadi kalau yang satu ini memang saya belum pernah ngaji di sini, baru sekarang ini. Tapi tadinya itu saya anggap sudah tidak perlu lah, masa sih Al-Fatihah masih belum paham. Tapi ternyata saya masih sering mendengar bacaan begitu. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan ini bukan sekedar imam. Kalau sholat sendirian juga begitu. Jangan berhenti di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tapi lanjut, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau tidak sampai lafaznya, berhenti daruri, waqaf, darurat. Nah, waqaf itu ada 2. Ada wakaf ikhtiyari, ya, ada wakaf daruri. Wakaf ikhtiyari itu wakaf pilihan sang qori yang baca Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Kalau wakaf daruri boleh berhenti di mana saja, namanya juga darurat. Ya. Seperti beberapa minggu yang lalu, saya terpaksa berhenti wakaf di tengah jalan gara-gara mobil asnya patah sehingga jelek. Nah, sudah wakaf darurat. Walaupun yang lewat terganggu, mau gimana lagi, memang tidak bisa jalan. Baca Quran juga begitu. Kalau nafasnya tidak nyampe, apalagi kesedek tenggorokannya sedang seret, sedang flu dengan batuk, tidak apa-apa, diulang saja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu baru urusan membaca Al-Quran dengan benar. Ya, dengan benar. Yang kedua, baik, jangan dibalik. Baik dan benar enggak, tapi benar dan baik. Karena benar sesuai kaidah tajwid, kalau baik itu relatif dengan keindahan suaranya masing-masing. Kalau Pak Irman mungkin dulu awal-awal punya kaidah, pokoknya kalau baca Quran sudah merasa enak oleh kuping sendiri, berarti suaranya sudah bagus. Ya, itu sudah betul. Sama dengan nyanyi. Sama dengan nyanyi begitu. Nyanyi kan paling tidak itu enak didengar oleh kupingnya sendiri. Lalu dikomentari oleh kawannya, sesungguhnya kalau kamu diam tidak nyanyi lebih bagus. Ya, kalau baca Al-Quran tidak begitu. Benar yang dikatakan Pak Edi. Walaupun salah, terus lakukan baca Quran dengan niat belajar dan tidak pernah berhenti belajar. Makanya di kitab Ta'limul Muta'alim, panduan belajar, itu ada syair yang sangat indah.
wa kun mustafidan kulla yawmin ziyada minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Jadilah engkau orang yang senantiasa mustafidan kulla yawmin, setiap hari selalu berusaha menambah minal ilmi, menambah ilmu, termasuk ilmu tentang membaca Al-Quran. Wasbah fi buhuril fawaid. Kalau ada orang setiap hari berusaha menambah ilmunya, yakin dia akan menjadi lautan faedah manfaat baik bagi orang lain, terutama bagi diri sendiri. Itu kalau orang punya setiap hari tambah ilmu. Maka jangan setiap hari waktunya habis main HP, sementara baca buku tidak pernah dan lain-lain, bla-bla-bla dan segala macam. Nah, itu perbuatan yang kurang baik, tidak menambah ilmu. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Kalau ingin menjadi manusia yang seperti lautan kemanfaatan untuk orang lain terutama diri sendiri, berusahalah setiap hari menambah ilmu. Sedemikian pentingnya nambah ilmu, maka Rasulullah SAW memberikan penghargaan, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Orang yang terus berusaha mencari ilmu, itu berarti dia sedang di jalan Allah, fi sabilillah. Itu dahsyatnya mencari ilmu. Yang kedua, untuk bisa membumikan Al-Quran, melanjutkan dakwah Rasulullah SAW, punya setiap Muslim punya 5M kewajiban. Satu, mengimani Al-Quran, dan yang kedua, membaca dengan benar dan baik. Sudah saya sebut dua, mestinya ingat yang ketiga. Ini calon bupati Purwakarta ini luar biasa, mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa hudan lil muttaqin kalau tidak paham isinya? Maka setiap hari, seperti yang saya sampaikan tadi, saya diundang ngaji kemana-mana, apapun acaranya, mau tempo lama maupun mendadak 1 kurang 5 menit misalnya, saya tidak pernah risau tentang topik, karena ngaji apapun pasti tidak akan keluar dari Al-Quran. Maka bagi orang yang hafal Quran itu adalah Al-Quran itu kamus ilmu. Pendek kata, bangun tidur dibangunin langsung suruh ceramah, saya kira tidak ada masalah. Karena apa? Karena tesnya orang yang hafal Quran itu memang begitu. Sedang ngorok tidur, dibangunkan, dibacakan ayat, bisa lanjutkan, apalagi ceramah. Itu sangat mudah. Nah, maka kewajiban yang ketiga adalah mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran. Sampai kapan? Sampai kapan? Ini saya kira penting. Jadi para hajian, para ustadznya nggak pada hadir. Tadi ada pengumuman tahfidz Al-Quran. Kalau sudah membaca lancar, sudah bagus, sudah segala macam, coba hafalkan Al-Quran. Begitu. Tidak usah bertanya kapan selesai, umur sudah kepala 5, kapan akan hafal Quran. Tidak usah. Tidak usah mikirkan kapan selesai hafal Al-Quran. Imam As-Suyuti dalam kitab Syarhus Sudur itu beliau mengutip sebuah hadis, barang siapa yang berusaha menghafalkan Al-Quran sungguh-sungguh, tiba-tiba dia wafat sebelum selesai hafalannya, maka begitu dikuburkan Allah akan mengirim malaikat untuk mengajarkan Al-Quran di alam kubur. Sampai akhirnya nanti hari kiamat menghadap Allah, dia sudah termasuk hafizul. Itu hebatnya orang yang berusaha menghafalkan. Saya ingin tahu, ibu
ibu semua sudah hafal Yasin? Hah? Yasin sudah Pak Kiai sudah hafal. Yasin. Nah, pertanyaan saya yang kedua, sudah ada yang hafal Tabarok? Ya, sudah. Tabarakalladzi biyadihi, Pak Kiai sudah hafal Alhamdulillah. Kenapa saya tanya dua surat ini? Bukan karena Yasin itu favorit suratnya majelis taklim, tidak. Karena banyak hadis Rasulullah SAW, siapa yang mendawamkan baca Yasin dia dijamin diampuni dosanya. Satu. Yang kedua, siapa yang mendawamkan baca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk yang hanya 30 ayat itu, dia dijamin bebas dari azab kubur. Paham sampai di sini? Nah, kalau orang sudah dijamin bebas azab kubur, lalu sudah dijamin diampuni dosanya karena istiqomah baca Yasin, tinggal dua Pak. Tinggal menuju ke mana? Ke surga. Tinggal menuju ke surga. Karena azab kuburnya sudah bebas, dosanya sudah diampuni, baru tinggal satu hal, menuju surga. Mau segera menuju surga? Ada syarat satu, yang biasanya baca jarang yang berani. Apa syarat satu? Syaratnya masuk surga satu apa? Wafat dulu. Ini yang biasanya tidak banyak yang berani. Pengen masuk surga tapi takut mati lah, ya tidak mungkin. Yasin sampai Rasulullah SAW. Surat Tabarok itu dikenal surat Al-Munjiyah, surat Al-Mani'ah, dan surat Tabarok itu sudah dikenal dalam kitab Zabur, Taurat, Injil. Itu sudah dikenal bahwa 30 ayat surat Tabarok itu adalah menyelamatkan orang yang membaca dari azab kubur. Makanya ada tradisi pemakaman yang sangat baik. Wallahu a'lam bishawab, dijalankan apa tidak. Meskipun yang dijamin oleh Nabi, yang dibebaskan dari azab kubur itu orang yang membaca surat Tabarok, tapi ada ulama yang mempraktekkan kalau menguburkan orang yang wafat, begitu mayat mulai keluar dari keranda, lalu ditata di liang lahatnya, kemudian diazani Allahu Akbar, selesai la ilaha illallah, langsung sambil ditimbun tanahnya ada satu orang yang membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Lalu yang baca ini ujung akhirnya berdoa kepada Allah. Allahumma amilhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan Allahumma amilha min azabil qabri bi mu'jizatil Quran surat Tabarok. Ada yang mempraktekkan seperti itu. Kalau di Bandung itu, kalau pemakaman di Ciputra, tapi tidak sama. Kalau yang bagian agak luar kelihatannya tidak, tapi yang ujung pinggir itu ada praktek pemakaman yang sangat baik. Tukang gali kubur itu, tukang nata mayat itu, ada yang hafal surat Tabarok, sehingga dia sambil menata mayat itu dia bacakan surat Tabarok. Luar biasa itu. Wallahu alam kalau di sini sudah dipraktekkan apa? Ya. Itu berkaitan dengan yang kedua, membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Kalau bisa hafalkan, walaupun hafalan terbatas minimal 2 surat Yasin dan Tabarok. Rasulullah sampai berpesan, lawaditu, saya sangat senang kalau kalian surat Tabarok itu ada di dada kalian masing-masing dan ditanamkan kepada anak istrinya dalam keluarga. Yang ketiga. Yang keempat apa? Ini nanti kita dalami pada pertemuan yang akan datang yang namanya membuktikan Al-Quran. Yang keempat apa? Mengamalkan. Yang keempat,
mengamalkan, menaati perintah-perintah Al-Quran. Ini tadi yang disampaikan Pak Irfan. Yang disampaikan Pak Irfan ini poin yang keempat. Siapa yang sholat berarti dia membumikan Al-Quran. Tapi ada catatannya. Sholatnya jangan seperti ayat 142 surat An-Nisa. Apa 142 An-Nisa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. 4 ciri orang munafik yang disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 142. Pertama, orang munafik itu suka menipu Allah. Kalau Allah saja ditipu, apalagi manusia. Jadi kalau ibu bapak kena tipunya orang munafik, wajar saja. Memang orang munafik pekerjaannya menipu. Yang kedua, kaitannya membumikan Al-Quran yang disebutkan Pak Irfan. Orang yang menunaikan sholat berarti membumikan Al-Quran, dengan catatan sholatnya tidak dibarengi rasa malas. Barang siapa yang sholat tapi ada rasa malas, itu artinya sholatnya orang munafik. Cek di ayat 142 surat An-Nisa. Itu luar biasa ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Maka pengajian bulan lalu saya sampaikan dalam beribadah itu perlu SKI. Kata-kata SKI ada dalam kitab manapun. Ini hanya istilah yang untuk mempermudah. Orang dalam beribadah kita semua perlu SKI. S-nya semangat, K-nya kualitas, I-nya istiqomah. Kenapa perlu semangat? Iya, sebab kalau ibadah tidak semangat, itu ibadahnya orang munafik. Nah, kita tinggal lihat saja, itu ayat Al-Qur'annya jelas. Maka sampai turun surat Al-Ma'un begitu. Fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun. Itu perilakunya orang munafik. Salatnya dilakukan tapi malas. Apa bedanya orang kafir? Kalau orang kafir, kata Nabi, sabda Nabi, man taraka sholata 'amdan faqad kafara jiharan. Siapa yang sengaja meninggalkan sholat tanpa alasan syar'i, maka dia berarti kafir secara nyata. Al-farqu bainal mu'minina wal kafirin adalah as-shalah. Yang membedakan antara orang beriman dan orang kafir adalah sholat. Maka orang munafik bukan menolak sholat, mau melaksanakan sholat, tapi kusala, malas-malasan. Nah, ini sekaligus muhasabah bagi kita. Kita sholatnya semangat atau malas? Nah, begitu. Itu kalau sampai ada malas, ini belum sepenuhnya yang disebut membumikan Al-Quran dalam bentuk menunaikan sholat. Karena sudah jam 7 yang terakhir, kewajiban setiap muslim yang kelima terhadap Al-Quran adalah mendakwahkan dan mewariskan Al-Quran kepada generasi penerus, terutama terbatas kepada keluarga. Maka setiap kepala keluarga harus menjamin anak-anaknya bisa membaca Al-Quran, bisa mampu mengimani Al-Quran, mempelajari isinya, dan sekaligus mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran. 5M ya. Untuk bisa membumikan Al-Quran, setiap muslim beriman punya kewajiban 5M. M yang pertama mengimani Al-Quran,
Yang kedua, membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Yang ketiga, mempelajari dan memahami isi kandungan Al-Quran. Yang keempat, mengamalkan petunjuk-petunjuk Al-Quran dengan ikhlas. Nah, ini dengan ada catatannya, tidak sekedar mengamalkan, tapi dengan ikhlas. Masih ingat ikhlas itu syarat apa dalam ibadah? Halo? Ikhlas itu syarat apa dalam ibadah? Kan dalam ibadah ada dua syarat. Ada syarat sah, ada syarat diterima. Syarat ibadah itu ada dua, ada syarat sah, ada syarat diterima. Syarat sah ukurannya fikih, syariat, kaifiyah, tata cara. Syarat diterima adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Yang kelima, yang kelima, mewariskan dan mendakwakan Al-Quran. Karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan wafat, beliau menyatakan taraktu fiikum amrayn. Umatku saya tinggalkan dua perkara kepada kalian. Ma tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Saya jamin kalau kalian berpegang teguh kepada dua warisanku ini, kalian tidak akan sesat dalam menapaki kehidupan. Kitab Allah wa sunnah Rasulih, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu setiap kepala keluarga wajib punya kewajiban mewariskan Al-Quran, meniru Rasulullah, sunnah Rasul wafat mewariskan Al-Quran kepada umatnya. Ini baru mukadimah kan, Nawawi ya. Ini baru mukadimah yang namanya membumikan Al-Quran. Nah, karena baru mukadimah, nanti isi lanjutannya pada kajian-kajian yang akan datang. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.